Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas nih mengenai jenis-jenis kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Lalu, ada berapa sih kurikulum yang diterapkan di Indonesia? Mari kita akan membahasnya. Di Indonesia itu diterapkan 3 kurikulum, yaitu ada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Lalu, apa saja sih perbedaan dari ketiga kurikulum ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu sudah diberlakukan sebagai kurikulum nasional sejak tahun ajaran 2013-2014 dan sampai sekarang. Sebagai kurikulum nasional, kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi kurikulum. Yang pertama, adanya rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Dan yang kedua, cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian, untuk kurikulum 2013 ini memiliki tujuan mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian terkait tentang pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum 2013 itu mengacu pada ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih tentang kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini sudah diterapkan ya semenjak terjadinya pandemi COVID di Indonesia. Nah, dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, itu dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi. Nah, untuk prinsip diversifikasi ini sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan KI dan KD yang dapat disederhanakan untuk kurikulum darurat. Selain itu, pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum kebermaknaan dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya dalam satuan pendidikan tetap dapat menggunakan perangkat ajar berupa buku teks pembelajaran yang sudah digunakan pada kurikulum 2013 dengan cara memilah materi yang sesuai dengan kompetensi yang digunakan pada kurikulum 2013 yang telah disederhanakan. Jadi untuk perangkat pembelajaran pada kurikulum darurat itu bisa diambil atau digunakan sama dengan kurikulum 2013 setelah mendapat penyesuaian untuk kompetensi dasarnya. Kemudian untuk pemenuhan beban pekerja, penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum darurat ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai kurikulum merdeka. Mungkin bagi kita semua tidak asing ya tentang kurikulum merdeka ini karena kurang lebih sudah ada 1 tahun sekolah yang telah dipilih untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Nah, untuk kurikulum ini sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka itu dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran itu berbasis proyek. Jadi untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, fokus pada materi yang esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk melakukan pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal. Selanjutnya,
Dalam kurikulum Merdeka ini ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Melalui proyek ini, peserta didik itu memiliki kemampuan untuk mempelajari secara mendalam tema-tema dan isu-isu penting seperti gaya hidup, berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Proyek ini melatih peserta didik untuk melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut, sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Proyek penguatan ini juga diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita akan mengenal nih dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Nah, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diharapkan dapat menguatkan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga ada bernalar kritis. Kemudian ada mandiri, gotong royong, dan kreatif. Nah, lalu apa saja sih perbandingan atau perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum darurat maupun kurikulum merdeka? Nah, kalau untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat itu tidak jauh beda, hanya saja dilakukan penyederhanaan ya. Dari KI dan KD-nya disesuaikan dengan potensi masing-masing satuan pendidikan. Nah, pada video selanjutnya ini kita akan membahas nih mengenai perbandingan langsung dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, untuk perbedaan ini kita ambil pada jenjang atau satuan pendidikan tingkat pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas. Nah, pada video kali ini untuk perbandingannya ada 7 aspek yang kita perbandingkan, yang kita lihat dari kerangka dasar, kompetensi yang dituju, struktur kurikulum, pembelajaran, penilaian, perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah, dan perangkat kurikulum. Langsung saja ya kita bahas yang pertama terkait tentang kerangka dasarnya. Untuk kerangka dasar di kurikulum 2013 itu mengacu pada tujuan sistem pendidikan nasional dan ada standar nasional pendidikan. Sedangkan pada kurikulum merdeka untuk kerangka dasarnya itu mengacu pada 3 landasan utama, tujuan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, dan mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kemudian yang kedua terkait tentang kompetensi yang dituju. Untuk kurikulum 2013 kita mengenal yang namanya KD ya, kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD itu dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan selama per tahun. Nah, untuk KD pada KI 1 dan KI 2 itu hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu perbedaannya dengan kurikulum merdeka adalah, nah untuk KIKD itu tidak ada, nah tapi untuk KIKD itu dilakukan peleburan dan dinamakan namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini telah disusun per fase. Capaian pembelajaran itu dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Untuk tingkat SMA atau sederajat itu terdiri dari fase E dan fase F. Untuk fase E itu umumnya setara dengan kelas 10 SMA, dengan fase F itu umumnya setara di kelas 11 dan kelas 12. Jadi pemerintah itu sudah menyediakan capaian pembelajaran atau kita singkat CP ya dari pemerintah untuk kita gunakan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran yang akan kita buat untuk membuat modul ajar. Karena kalau di kurikulum merdeka itu kita tidak mengenal yang namanya RPP. RPP itu dikenal dengan istilah modul ajar. Jadi ada beberapa komponen inti yang harus ada di modul ajar apabila kita menggunakan kurikulum merdeka. Selanjutnya terkait tentang struktur kurikulum.
Untuk kurikulum 2013 untuk JP diatur per minggu sehingga satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan perorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA itu belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Atau bisa dikatakan di kelas 10 belum ada penjurusan untuk program IPA maupun IPS. Nah, satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari dan prakarya itu siswa mau satuan pendidikan itu bisa menyelenggarakan 1 atau maksimal 3 ya biasanya untuk peserta didiknya. Kemudian untuk selanjutnya dilihat dari struktur kurikulum dari kurikulum merdeka masih lanjut. Di kelas 10 peserta didik itu mempelajari mata pelajaran secara umum, jadi belum ada mata pelajaran pilihan. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat nanti ketika kelas 11 dan 12. Peserta didik memilih mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran yang tersedia. Peserta didik menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Selanjutnya, kalau kita lihat perbedaannya dari pembelajarannya. Nah, kalau pada waktu kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran itu menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Tapi, pada umumnya pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kurikuler dialokasikan beban kerja maksimal 50% di luar jam tatap muka. Tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus. Sehingga pada umumnya itu diserahkan kepada kreativitas guru dan pengampu. Nah, ini berbeda dengan kurikulum merdeka. Nah, untuk di kurikulum merdeka, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian pembelajaran peserta didik. Kemudian panduan antara pembelajaran intrakurikuler itu sekitar 70-80% dari jam mata pelajaran dan kurikuler itu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30% dari jam pelajaran. Nah, selanjutnya kalau kita lihat nih dari bentuk penilaiannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya di kurikulum 2013 untuk penilaiannya ada penilaian formatif, sumatif oleh pendidik. Nah, ini berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian penguatan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbeda ya dengan kurikulum merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Jadi di sini ada penekanan untuk asesmen formatif. Nah, untuk kurikulum ini biasanya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu diadakan yang namanya asesmen diagnostik yang digunakan untuk mengetahui posisi peserta didik itu di mana sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian selain itu menguatkan pelaksanaan pembelajaran autentik terutama pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena untuk proyek ini dibuat secara khusus ya, tidak berdasarkan kreativitas guru masing-masing tapi secara kolaborasi atau secara holistik. Nah, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, kalau kita lihat dari perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Untuk kurikulum 2013, kita ketahui ya, sudah disediakan untuk buku teks dan buku non-teks, bisa diakses di website dari kementerian. Kemudian untuk kurikulum merdeka juga sama, ada disediakan juga untuk modul ajarnya, buku teks dan buku non-teks. Nah, sudah tersedia juga untuk modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Selanjutnya, kalau kita lihat lagi dari perangkat kurikulumnya. Untuk perangkat kurikulum yang harus disiapkan di kurikulum 2013 itu terdiri dari pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, kemudian panduan pembelajaran setiap jenjang. Nah, sedangkan untuk kurikulum merdeka,
Ada panduan terkait panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusi, panduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan dan konseling. Itu merupakan perbedaan atau perbandingan ya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Jadi gimana menurut audiens, para pendengar semua nih, kira-kira yang paling cocok diterapkan di suatu negara kita itu kurikulum yang mana? Tentunya semua itu kembali ya terkait dengan kondisi sekolahnya masing-masing dan potensi daerah serta peserta didiknya. Jadi sekarang pemerintah itu memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk melakukan pengembangan terkait kurikulumnya. Bisa menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat maupun kurikulum merdeka. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami sediakan untuk link terkait masing-masing kurikulum, jadi bisa diperdalam, jadi bisa dilihat juga untuk perbedaannya seperti apa. Seperti itu, berikut terkait pembahasan mengenai kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan selalu semangat ya, meskipun kita dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Semoga bermanfaat, support di channel, subscribe, like, comment, and share, and see you the next video. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.